Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya, teman-teman. Kami di sini kelompok dari informatika akan menjelaskan tentang etika konten digital, literasi konten digital, penyebaran konten digital, dan hak konten digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Atala, absen 25 dari 10 TKL 1, dan teman saya Salsabila. Ya, saya 30. Dan teman saya Satu Nada dari absen 10. dan teman saya. Dari Tejo Afifusnya Goro absen 31. Oke. Jadi di sini kami akan menjelaskan beberapa runtutannya. Di sini kami belajar bersama mengenai konten digital, dan kita juga akan menerapkan perilakunya yang nanti kita bakal bikin film pendek yang di belakang oleh struktur-strukturnya. Oke, baik, di sini saya Muhammad Hanif Atala akan menjelaskan tentang literasi konten digital. Saya Salsabila Azra dari yang menjelaskan tentang literasi konten digital atau penyebaran. Selanjutnya, Saya Luis Nada absen 10. Saya akan menjelaskan etika konten digital. Saya Arda Afifusnya Goro. Saya akan menjelaskan HAKI, yaitu hak kekayaan intelektual. oke, baik, semuanya, mari kita saksikan part selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang literasi konten digital. Literasi konten digital adalah sebuah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menggunakan informasi digital secara cerdas dan bertanggung jawab, teman-teman. Konten digital biasanya meliputi teks, gambar, maupun video, audio, berita yang beredar di internet dan media sosial. Di era digital, masyarakat sangat bergantung pada media sosial. Contohnya seperti WhatsApp, TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, dan lain sebagainya. Tanpa literasi digital, seseorang mudah terpapar hoax atau informasi yang bohong, menyesatkan, dan konten-konten yang negatif. Oleh karena itu, konten digital ini, literasi konten digital ini sangat penting untuk kita pahami agar pengguna lebih bijak, lebih kritis, juga lebih paham mengenai konten digital ini. Konten digital yang baik memiliki dasar fakta yang jelas, sumber terpercaya, tidak mengandung ujaran kebencian, serta memberikan manfaat yang edukatif. Kita perlu memeriksa apa yang kita pahami dan apa yang kita terima dari dunia luar seperti internet. Nah, dengan teknologi literasi digital, teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik secara positif. Contohnya untuk belajar, untuk bimbingan belajar online, terus juga untuk menyebarkan berita-berita yang bagus atau menyebarkan manfaat-manfaat lainnya. Dengan adanya literasi digital ini, kita jadi lebih paham dan kita bisa menyaring informasi dari yang awalnya buruk, kita bisa menerimanya untuk kita olah dan kita pahami. Jadi tidak sepenuhnya konten-konten buruk itu kita langsung kita ambil, langsung kita pahami, langsung kita terima begitu aja. Tidak, teman-teman. Kita harus menerapkan literasi konten digital karena adanya sebuah pemaparan dari hal-hal buruk tadi yang membuat kita jadi bingung, jadi tersesat. Maka dari itu kita harus menekankan literasi konten digital. Terima kasih dari saya. Di sini saya akan menjelaskan etika konten digital. Etika konten digital adalah pedoman perilaku dalam membuat, menyebarkan, dan mengonsumsi konten di media digital agar tetap sopan, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Penerapan etika konten digital meliputi menyampaikan informasi yang benar, menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan konten provokatif, serta menghormati privasi dan hak cipta. Selain itu, pengguna digital harus menggunakan bahasa yang santun dan mempertimbangkan dampak konten sebelum dibagikan ke orang lain. Dengan penerapan etika konten digital,
mencipta ruang digital yang aman, positif, dan bermanfaat bagi semua pengguna. Jadi itu penjelasan etika konten digital dari saya. Sini saya akan menjelaskan tentang diseminasi konten digital. Diseminasi konten digital adalah proses penyebaran informasi atau pesan melalui media digital. Di mana itu nanti dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat luas. Media yang digunakan meliputi media sosial, website, aplikasi pesan, dan platform digital lainnya. Tujuan diseminasi konten digital adalah menyampaikan informasi secara cepat dan efektif, memberikan edukasi, serta meningkatkan kesadaran publik. Diseminasi yang baik dilakukan dengan kontennya itu yang akurat, bahasa yang jelas, dan etika digital, serta menghindari penyebaran hoax dan konten negatif. Dengan diseminasi konten digital yang bertanggung jawab, digital dapat menjadi sarana komunikasi dan edukasi yang positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang HAKI, yaitu hak atas kekayaan intelektual. HAKI adalah hak hukum yang melindungi karya atau hasil cipta seorang agar tidak digunakan atau dipakai oleh pihak lain tanpa seizin. HAKI bertujuan memberikan perlindungan atau penghargaan kepada pencipta atau hasil karyanya. Contoh karyanya yaitu musik, film, desain, atau logo. Dengan adanya HAKI, pencipta memiliki hak moral dan hak ekonomi atas karyanya. Penerapan HAKI ini mendorong kreativitas dan inovatif dan keadilan serta mencegah plagiarisme, pembajakan, dan dunia digital. Terima kasih. Di era digital, semua orang bisa jualan, tapi nggak semua orang siap bertanggung jawab. Rido dan Salsa lagi merintis usaha makanan kecil. Sal, kalau basretnya mau laku, tampilannya mau satu. Iya sih, tapi kan kita belum punya logonya. Nah makanya nih, gue nemu logo dari ini. Tinggal pakai aja. Ini dari mana? Dari Pinterest, Google, pokoknya internet lah. Berarti ada yang bikin dong. Ya pasti, tapi kan gak ada namanya. Masa kita harus mikirin orang yang gak kelihatan? Duh, tapi lu kata kenapa? Lu kebanyakan mikir. Kalau kebanyakan mikir, usaha gak jalan. Dengan satu keputusan, konten digital dibuat dan satu klik, konten itu disebarkan. Dok, gimana kalau kita bikin video konten promosi kita? Gas, biar rame. Iya kan? Biar laku juga, biar rame. Iya. Kok ini aku pernah lihat logonya ya, kayak toko sebelah. Pokoknya nggak jelek-jelek ya. Ini bisa kena hukuman ya. Ini jiplak ya. Logo toko itu gak sih? Gak jelas. Lah, kok komennya jelek-jelek sih? Dok, komennya kok makin banyak ya? Nezin cuma dua gitu. Tapi kalau bener gimana? Kalau kita urus sekarang, cepat capek, kita sia-sia. Sore-sore gini enaknya scroll TikTok aja nih. Coba kita cari tempat makanan deh, Jombang atau apa. Loh, kok konsumnya kayak gini sih? Ada orang yang nyamarin, nipu ini kayaknya nih. Ya bener kan ini? Ini aku logo Fuji. Siapa yang pakai? Wah, gak sih. Di videonya dia juga overclaim review ini.
Wah, nggak bisa sih. Baru cari orangnya. Permisi, Mam. Maaf, saya mau tanya dulu. Ini saya tadi kan dia di TikTok ya. Saya lihat pakai rambut saya. Kalian dapat dari mana? Rumahnya kenapa? Loh, itu kan punya saya, Mas. Ini loh, ada ini buktinya. Saya cari dulu. Banyak fotonya, Mas. Yang ngetik. Ya, itu punya saya. Ini kan coba lihat. Tuh. Jadi kan itu dong. Ini tuh punya saya, foto saya. Ini juga banyak punya saya. Nih, lihat. Etika digital itu kayak soal menghargai karya orang lain. Kalau kalian ingin persis kayak ini gimana tuh? Oke, gue salah. Kita akan hapus pasukannya. Nanti kita bakal diurus sendiri kok, Mas. Ya, kita sekarang itu udah pilih keputusan yang benar. Jadi jangan diulangi dan kayak untuk dari orang lain itu nanti berdampak orang lainnya. Kalau kalian yang kena, nanti kalian kena pelanggaran hukum. Itu ada di etika konten digital. Makasih ya, Mas. Boleh. Konten digital bukan cuma soal kreatif, tapi juga bertanggung jawab. Sekali disebarkan, dampaknya nyata. Dan etika adalah batas yang gak boleh dilanggar. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian atau kurangnya informasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum.